Strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini pertama ada pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi yang menggunakan masalah dunia nyata untuk pembelajarannya. Strategi ini juga dapat digunakan untuk menanamkan konsep dan juga pengetahuan yang esensial dari materi pembelajaran. Strategi berbasis masalah ini bukan berarti semua tugas yang diberikan oleh guru dinamakan dengan masalah. Hal ini memberikan tantangan untuk memikirkan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi, dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini menggunakan permasalahan dunia nyata dalam pembelajarannya. Biasanya permasalahan ini atau sering disebut studi kasus ini tidak terdapat dalam buku pembelajaran. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan bagi siswa maupun mahasiswa untuk mencari solusi dalam permasalahan yang diberikan oleh guru mereka. Yang kedua ada konsep dasar strategi masalah. Nah, setiap siswa atau mahasiswa mendapatkan kesempatan beberapa saat untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan strategi penyelesaiannya secara individual atau mandiri. Nah, ketika siswa atau mahasiswa membuat kelompok dan belajar dalam kelompoknya, guru atau dosen tidak perlu terlalu mengatur atau terlalu ikut campur atas peran mereka dalam kelompok. Demikian juga ketika siswa atau mahasiswa diminta untuk mempresentasikan penyelesaian masalah yang didapatkannya. Maka ia tidak dalam peran mewakili kelompok, tapi menyampaikan hasil belajarnya sendiri yang mungkin saja sebagian besar antaranya didapatkan dari diskusi dalam kelompoknya. Jadi dalam konsep dasar strategi pembelajaran berbasis masalah ini, siswa maupun mahasiswa itu diberikan kesempatan oleh guru atau dosen atau tenaga didik untuk mengidentifikasikan masalah dan merencanakan strategi penyelesaiannya secara individu maupun secara kelompok. Nah, ketika dalam pembelajaran kelompok ini, guru atau dosen itu tidak diperkenankan untuk terlalu mengatur atau ikut campur dalam peran mereka ketika kelompok. Nah, setelah bekerja kelompok, pastikan ada yang namanya presentasi ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Nah, dalam melakukan presentasi ini pun guru tidak diperkenankan gitu untuk terlalu ikut campur dalam penyampaian hasil siswa tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur pelaksanaan. Dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, prosedur pelaksanaan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, maksud dari mengorientasikan siswa pada masalah itu pertama kan ketika sebelum diberikan tugas untuk menyelesaikan studi kasus, itu seorang guru ataupun dosen pasti sedikit menjelaskan atau memberitahukan kasus apa yang terjadi yang akan dijadikan tugas. Nah, itu disebut mengorientasikan siswa pada masalah. Mengorientasikan siswa juga bisa dilakukan ketika awal pembelajaran seperti menanyakan kabar atau absen dan sebagainya. Yang kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, maksud dari poin kedua ini mengorganisasikan siswa untuk belajar adalah guru mendorong gitu ya, mendorong siswanya atau mahasiswanya untuk melakukan pembelajaran atau mengerjakan tugas yang diberikan. Misalnya bisa juga membentuk kelompok gitu, guru atau dosen dalam membantu kelompok dan sebagainya. Nah, poin ketiga itu ada membimbing penyelidikan. Ketika sudah membentuk kelompok, pastikan ada diskusi untuk menyelesaikan tadi kasusnya. Menyusun strategi perencanaan penyelesaian studi kasus. Nah, di sini peran guru ataupun dosen itu bisa menjadi membimbing siswanya untuk menyelesaikan ataupun menyelidiki kasus yang
ditugaskan gitu, karena kan biasanya kasusnya itu tidak dijelaskan dalam buku pembelajaran gitu, atau modul pembelajaran. Poin keempat ada mengembangkan dan mengkaji hasil. Setelah penyelidikan dan mencari argumentasi maupun jawaban, itu langkah selanjutnya itu mengembangkan dan mengkaji hasil. Mengembangkan dan mengkaji hasil untuk dapat menyelesaikan studi kasus yang ditugaskan. Yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini tuh tahap akhir, yaitu menganalisis atau mencari kekurangan ataupun hal yang belum dilakukan gitu ya dalam proses pemecahan masalah. Seperti contoh ya, misalnya kita sebagai guru PAI itu menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Contohnya dalam penerapan materi tentang pengurusan jenazah. Nah, langkah-langkahnya tuh yang pertama kita bisa melakukan orientasi. Misalnya sebelum masuk kelas itu bisa melakukan doa ataupun sebagainya. Setelah itu menjelaskan sedikit materi yang akan dilaksanakan pada hari itu. Setelah itu memberikan tugas atau studi kasus dan membentuk kelompok untuk merencanakan penyelesaian masalah. Setelah itu mereka berdiskusi untuk mencari penyelesaian. Setelah selesai baru melakukan presentasi. Seperti itu. Selanjutnya dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini itu ada keunggulan dan kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Pertama ada keunggulan. Keunggulannya yang pertama adalah strategi ini menjadi strategi yang cukup bagus untuk siswa agar dapat memahami isi pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan tersendiri untuk menemukan pengetahuan bagi siswa. Yang ketiga, mendorong siswa menjadi lebih aktif saat pembelajaran. Dan yang keempat, dapat membantu siswa bagaimana untuk memahami permasalahan dalam kehidupan nyata melalui pengetahuan mereka. Dan yang terakhir adalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Nah, yang selanjutnya itu ada kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Kelemahannya yang pertama, strategi pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran menjadi kurang efektif jika peserta didik tidak memiliki minat atau merasa tidak percaya diri dengan permasalahan yang sedang mereka pecahkan dan yang berakhir tidak mau mencobanya. Yang kedua, membutuhkan waktu persiapan yang cukup untuk mencapai keberhasilan strategi ini. Ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang pertama, ada kesulitan pembelajaran. Kesulitan pembelajaran berbasis masalah antara lain sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Selain itu juga pembelajaran berbasis masalah memerlukan waktu yang relatif lebih lama dari pembelajaran konvensional. Serta tidak jarang siswa menghadapi kesulitan dalam belajar. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut untuk belajar dengan mencari data, menganalisis, merumuskan hipotesis, dan memecahkan masalah. Jadi kesulitan dalam pembelajaran strategi pembelajaran ini seorang pendidik sulit itu dalam menemukan permasalahan yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa gitu, apalagi dalam setiap individu kan berbeda-beda dalam kemampuan
belajar gitu. Selain itu juga dalam strategi pembelajaran ini memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada pembelajaran biasanya, karena kan dalam pembelajaran ini pasti harus ada diskusi, dan ketika diskusi kan biasanya memerlukan waktu yang tidak sebentar gitu. Dalam siswanya juga biasanya tuh kesulitan karena mereka itu harus mencari data-data, terus juga menganalisis, merumuskan hipotesis, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melibatkan siswa dalam memecahkan masalah memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep secara lebih mendalam, karena mereka diberi kesempatan untuk mengaitkan teori dengan aplikasi praktis. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan motivasi siswa karena memberikan tujuan konkret dan relevan untuk belajar, serta memberikan konteks yang bermakna bagi mereka. Dengan demikian, strategi pembelajaran berbasis masalah tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai konsep-konsep akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Terima kasih.